Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengunjung channel Pasar Tembakau, bagi kamu yang baru mengunjungi channel ini adalah channel yang membahas vlog dan review tembakau. Sebelum lebih lanjut, silahkan terlebih dahulu subscribe channel ini agar berkembang dan nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Ini kami akan bercerita kepada pengunjung pasar tembakau tentang tembakau, sejarah dan cita rasa Indonesia. Silahkan disimak. Kesuburan Indonesia ialah sebuah keajaiban dan berkah tersendiri. Bagaimana tidak, sekalipun banyak jenis tanaman sebenarnya bukanlah tanaman endemik, tapi setelah ditanam di lingkungan alam tropis Indonesia, ternyata kualitas hasilnya tak kalah dibandingkan dengan saat tanaman itu dibudidayakan di negara asalnya. Bahkan tak jarang hasilnya jauh lebih berkualitas. Contohnya tentu melimpah, antara lain sebutlah tembakau, kopi, singkong, jagung, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi para pengunjung pasar tembakau, simak video ini sampai habis, dengarkan ceritanya karena banyak yang belum kita ketahui sebelumnya. Bernama Latin Nicotiana tabacum, tanaman ini diduga berasal dari Amerika Selatan atau Amerika Utara. Setelah konsumsi tembakau menjadi lifestyle di Eropa, tembakau dibawa masuk ke negara kita oleh sejarah kolonialisme Barat. Setidaknya di awal abad ke-17 ada beberapa hipotesa sejarah, yaitu bangsa Spanyol, bangsa Portugis, atau barangkali Belanda. Meski demikian, secara etimologi, istilah tembakau sendiri berasal dari bahasa Spanyol tobacco, makanya di kita disebut tembakau. Kalau di Jawa mbako, kalau di Sunda bako. Sekalipun hampir bisa dipastikan secara historis berasal dari luar Indonesia, namun karena tembakau telah menjadi tanaman budidaya dan mata pencaharian masyarakat sejak ratusan tahun lalu, walhasil tak sedikit ditemui folklor menarasikan tanaman ini berasal dari Indonesia. Bagi masyarakat lereng Sumbing Sidoru Prau misalnya, di sana dikenal ritual Among Tebal. Ini adalah satu dari 4 ritual masyarakat setempat terkait tembakau, di mana Among Tebal ialah upacara menjelang penanaman bibit hari pertama, dan ini didedikasikan kepada Ki Ageng Makukuhan. Ritual ini untuk menghormati dan mengenang orang suci yang dipercaya sebagai orang pertama yang memperkenalkan bibit tembakau. Konon tanaman ini diperoleh Ki Ageng Makukuhan dari Sunan Kudus. Istilah mbako dalam bahasa Jawa berasal dari ucapan Ki Makukuhan, iki tambako. Demikian sabdanya saat mengobati orang sakit, dan seketika itu juga sembuh.
Tanaman inilah yang dipercaya warga di lereng Sumbing Sindoro Prau sebagai bibit tembakau pertama yang ditanam di daerah mereka. Sementara di daerah Madura juga terdapat folklore mengisahkan sejarah tembakau terkait seorang tokoh bernama Pangeran Katandur. Istilah Katandur artinya menanam. Nama ini diberikan kepada Habib Ahmad Baidlawi, sosok yang kemudian dikenal menjadi cikal bakal tanaman tembakau dikembangkan di Pulau Garam itu sejak abad ke-12. Tak kecuali beberapa komunitas masyarakat adat seperti Sunda Wiwitan Cipatagelar, Bayan, Wetu Telu, dan bukan tak mungkin masih banyak masyarakat adat lainnya yang meyakini tanaman tembakau lainnya tanaman cengkeh berasal dari Nusantara. Tentu saja sejarawan seperti Kunto Wijoyo boleh saja mempertentangkan mitos dan sejarah. Tapi hal itu tak berlaku bagi masyarakat Sumbing Sindoro Prau. Tak perlu merasa terganggu dengan asal-usul tembakau versi para sejarawan. Asal-usul tembakau berkaitan dengan folklor Ki Ageng Makukuhan, diyakini mereka sebagai kebenaran yang dituturkan oleh nenek moyang mereka. Demikian juga bagi masyarakat Madura, Sunda Wiwitan Ciptagelar maupun Bayan. Tentu susah sekiranya kita harus melacak sejarah kapan tanaman tembakau mulai dibudidayakan di Indonesia secara umum maupun di berbagai komunitas adat secara khusus. Namun, sekiranya melacak sejarah konsumsi masyarakat atas tembakau dalam berbagai cara konsumsi, catatan tentangnya barangkali masih dapat ditemukan. Sebutlah tradisi nyiri, nyereh, nginang, atau nyusur misalnya, tergambar pada salah satu relief di Candi Borobudur pada abad ke-8 dan Candi Sojiwan pada abad ke-9. Relief itu memperlihatkan tempat sirih dan wadah dubang serta bentuk orang yang mengunyah. Ditafsirkan oleh para arkeolog sebagai mengunyah sirih. Pada awalnya posisi tembakau bersifat komplement atau substitusi bagi praktek nyirih. Benar bahwa tidak terlalu jelas sejak kapan tembakau dimulai digunakan. Tapi menurut Anthony Reed, pada perjalanannya kemudian mengunyah tembakau menjadi praktik umum masyarakat yang sinonim dengan mengunyah sirih. Fenomena ini juga terlihat dalam bahasa Jawa, lingua franca, di mana istilah nyirih, nyereh, nginang, dan nyusur seringkali digunakan secara sinonim. Nyirih, nyereh, nginang, dan nyusur boleh jadi tak lagi memiliki perbedaan semantik. Artinya sejalan dengan fakta yang tadi saya ceritakan. Sebenarnya bukan tak mungkin tak hanya sebatas tradisi nyirih, melainkan lebih jauh juga terkait keberadaan tanaman tembakau dan tradisi nyusur. Juga dapat ditafsirkan secara spekulatif bahwa hal itu sesungguhnya telah dikenal oleh bangsa Indonesia jauh hari sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa.
Sedangkan bicara konsumsi tembakau dengan cara dibakar, sejarah mencatat kebiasaan ini telah menjadi perilaku dan kebiasaan masyarakat Indonesia jauh-jauh hari. Babad Tanah Jawa mencatat merokok mulai digemari orang Jawa saat Penembahan Senopati wafat. Sejarawan De Graaf mengatakan Raja Sultan Agung di Mataram Islam ialah perokok kelas wahid. Sementara potret tentang khalayak luas telah menyukai rokok terlihat dalam folklor dan lakon ketoprak Roro Mendut Paranacitra. Roro Mendut dan Paranacitra yang merupakan narasi lokal perihal kisah cinta ala Romeo dan Juliet mengambil konteks waktu di masa pemerintahan Sultan Amangkurat I, anak dari Sultan Agung. Dalam folklor dan lakon ketoprak itu diceritakan bahwa rokok telah jadi barang dagangan sehari-hari. Selain itu, pada Serat Centini 1814 yang disebut-sebut sebagai Ensiklopedia Jawa ditemukan kata ngaudut eses atau ses sebagai istilah umum bahasa Jawa menyebut fenomena konsumsi tembakau dengan cara dibakar. Istilah rokok sendiri baru digunakan belakangan ini, yaitu kisaran akhir abad 19. Berasal dari bahasa Belanda yaitu roken. Pada mulanya hanya digunakan untuk menyebut orang menghisap pipa dan serutu. Dari perkebunan hingga prototipe industri nasional. Nah, bicara sejarah tanaman tembakau sebagai sektor industri perkebunan yang dikelola secara besar-besaran, tentu ialah buah kebijakan pemerintah Belanda. Tingginya nilai tembakau dalam perdagangan dunia saat itu, Gubernur Jenderal Van den Bosch mengeluarkan kebijakan Kulturstelsel, menempatkan tanaman tembakau sebagai salah satu komoditas yang harus ditanam. Disebut onderneming, yaitu perkebunan budidaya yang diusahakan secara besar-besaran. Dengan piranti teknologi modern, pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda itu dilaksanakan bersamaan dengan memuncaknya harga komoditas tembakau di Eropa. Sebutlah popularitas Delhi tabak atau tembakau Delhi di Eropa nantinya, misalnya dimulai dari ekspansi onderneming tembakau di Sumatera Timur. Dipelopori seorang Belanda, J. Nijhoedt, datang ke Delhi atas ajakan Said Abdullah pada 1863. Nijhoedt berhasil mendapatkan konsesi tanah dari Sultan Delhi untuk membuka perkebunan. Letaknya di tepi Sungai Delhi dengan luas 4.000 bau, jadi satu baunya itu 0,7 hektar. Kemudian perjanjian konsesi diberikan selama 20 tahun. Selama 5 tahun pertama dia dibebaskan dari pajak dan sesudah itu baru membayar 200 gulden setahun. Kendati pun demikian, awalnya kurang berhasil. Tapi sejak itu ekspansi ekonomi perkebunan mulai berjalan dengan skala besar.
Pada tahun 1869, Ninhuj mendirikan Delhi Majapahit, sebuah perseroan terbatas pertama yang beroperasi di Hindia Belanda dengan kantor pusatnya di Rotterdam. Dari tahun ke tahun, jumlah perkebunan tembakau terus bertambah. Tercatat dari satu onderneming tembakau di 1864, kemudian naik dan naik hingga mencapai puncaknya pada 1891 dengan onderneming tembakau berjumlah 169. Lokasinya tidak semata di Delhi, tapi meluas hingga Langkat dan Serdang. Kemunculan perkebunan tembakau juga bukan hanya terjadi di Sumatera Timur, tetapi juga bermunculan di Pulau Jawa. Pertumbuhan industri perkebunan tembakau ini sejalan dengan kenaikan angka ekspor tembakau ke Rotterdam. Kualitas tembakau Indonesia dikenal sebagai salah satu tembakau terbaik di dunia. Namun, sejalan munculnya overproduction di pasar dunia, juga boikot atas praktik Poenel Santi terhadap buruh-buruh perkebunan, penerapan bea McNally, dan tentunya juga penurunan harga tembakau, maka di 1904 jumlah onderning tembakau di Sumatera Timur susut jadi 114. Bahkan menjelang krisis ekonomi 1930-an yang sering disebut oleh Bapak Proklamator Soekarno-Hatta sebagai zaman meleset. Pada 1928 jumlah onderneming tembakau tercatat 72. Saat krisis ekonomi 1931 tercatat turun menjadi 67. 1932 tercatat turun lagi menjadi 61, dan pada 1934 sampai 1940 tinggal tersisa 45 onderneming tembakau. Fenomena yang sama tentu juga terjadi di Pulau Jawa. Demikian terkenalnya komoditas tembakau Indonesia di dunia. Sejak 1959, Indonesia juga telah menjalin kerjasama perdagangan dengan pasar lelang tembakau Bremen di Jerman. Tembakau Indonesia, khususnya dari Sumatera, menjadi primadona penggemar serutu di Eropa. Kerjasama perdagangan melalui mekanisme lelang dimulai dengan pembentukan Tabak Bourse 1961. Dimulai sejak 1959 saat proses pelelangan tembakau hasil panen perkebunan di Indonesia harus dipindahkan dari Rotterdam, Belanda. Indonesia bukan hanya menghasilkan tembakau berkualitas di tingkat dunia. Hal lain yang menarik dicatat ialah munculnya prototipe industri nasional, kretek. Bagaimanapun, kretek ialah produk khas dan asli Indonesia yang secara spesifik berbeda dari rokok pada umumnya. Kretek bukan hanya merupakan perpaduan dari beragam tembakau yang diracik menjadi satu, namun sekaligus juga diramu dengan cengkeh dan bahan rempah lainnya. Karakteristik cita rasa kretek yang khas benar-benar merajai pasar nasional, dan nisbi jadi penghalang kuat masuknya produk rokok negara-negara lain.
Tak berlebihan, kontribusi penerimaan negara di sektor ini tercatat signifikan tahun 2011 sebesar 73,25 triliun. Berat ngeri ini. Tahun 2012 sebesar 90,55 triliun. Duit semua ini. Tahun 2013 sebesar 103,56 triliun. Kebayang nggak ini kalau dibeliin kerupuk ini bisa nutupin negara mana aja ini. Tahun 2014 sebesar 112,54 triliun, naik terus ini naik. Tahun 2015 sebesar 123,2 triliun, naik lagi kan. Tahun 2016 sebesar 123,93 triliun. Tahun 2017 sebesar 145,48 triliun. Ngeri ini. Dan tahun 2018 diestimasi sebesar 148,23 triliun. Namun memang untuk akhir-akhir ini kami pasar tembakau belum bisa menambah kaitan dengan data-data di atas. Ya, cerita yang tadi kamu dengarkan itu bersumber dari situs indonesia.go.id, portal informasi Indonesia. Yang menulisnya yaitu administrator aja tulisannya di sini. Jadi kita nggak tahu siapa orang yang nulisnya. Ditulis pada hari Jumat 21 September 2018. Makanya kami pasar tembakau belum mengetahui ini pajak di tahun 2019, 2020, 2021 kan baru berjalan ya. Video ini dibuat pada tahun 2021, tepatnya di bulan Maret. Nah, bagi kamu yang tadi sudah mendengarkan panjang dan lebarnya, silahkan like apabila kamu suka video ini. Kemudian tidak apa-apa, di dislike aja video ini apabila kamu tidak suka. Namun tolong tuliskan di kolom komentar kenapa kamu gak suka dengan video ini. Tulis agar bisa membuat kami berkembang. Jangan lupa di share di media sosial kamu, Facebook, Twitter, Instagram, pokoknya di share. Kenapa? Agar orang lain juga tahu tentang sejarah tembakau di Indonesia, agar saudara kamu juga tahu tentang sejarah tembakau di Indonesia. Oke, para pengunjung pasar tembakau, sampai ketemu di video selanjutnya, entah nanti vlog atau review dari tembakau itu sendiri. Memang untuk sementara saya belum muncul dulu karena ini perkenalan dulu, video pertama dari saya. Jadi mohon supportnya untuk subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang dirasa memang kurang berkenan di hati para pengunjung pasar tembakau. Mohon dimaafkan karena memang manusia itu tempatnya salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kami pamit.